Aku kasihan kepadamu, Zoya. Kau selalu memohon kepadaku dan kembali menemuiku. Kasihan. Memangnya kau ingin sekali ya bertemu dengan ayahmu itu? Dengarkan aku, Tanfir. Ini bulan suci Ramadan. Aku tidak ingin bicara denganmu ataupun bertengkar denganmu. Aku kan sudah bilang kalau aku akan pergi selamanya. Jadi kenapa tidak kau katakan saja tentang ayahku? Tenang, Zoya. Aku tidak percaya kepadamu. Bagaimana kalau kau berbohong kepadaku? Setelah kau mendapatkan informasi tentang ayahmu, kau mendatangi Tuan Kan dan membongkar rahasiaku. Aku tidak seperti dirimu. Sudah ku bilang, aku tidak akan beberkan padanya. Sudahlah. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Tolong berikan saja alamat ayahku. Ya ampun, Zoya. Itu bukan masalah. Aku ini orang yang baik. Kalau ada orang yang mohon kepadaku, apalagi ini bulan Ramadan, aku tidak bisa menolaknya. Aku kasihan padamu. Baiklah, Zoya, akan kubilang. Setiap pagi di bulan Ramadan, akan ada pengajian yang diadakan di belakang masjid. Ayahmu selalu datang ke sana. Temui saja, dia ada di sana. Itu tidak lucu. Banyak sekali orang yang datang ke situ, Tanfir. Memang benar? Kau tidak salah. Seperti kata pepatah, ya, ikatan darah jauh lebih kuat. Kau akan mengenalinya karena dia adalah ayahmu. Kalau kau memang beruntung, kau pasti bisa melihat sosok ayahmu karena dia di sana. Percayalah padaku. Em, apa kau masih marah kepadaku? Boleh aku mengatakan sesuatu padamu? Menurutku, Hasina itu wanita yang sangat jahat. Ya Tuhan, kenapa dia ingin sekali aku melanggar nazarku? Di satu sisi ada bibimu, dan di sisi lain ada Hasina. Mereka berdua adalah wanita yang sangat kejam. Mereka seperti nenek sihir. Iya benar, aku tidak bercanda. Nenek sihir yang badannya gendut dan mukanya jelek. Tapi sekarang, aku tidak memikirkan mereka. Selama ini aku berpikir dan aku berusaha untuk mengerti. Kenapa? Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku tidak bisa mengingat nomor telepon Vikram dan juga aku tidak bisa mengingat alamatku. Kenapa ini terjadi padaku? Aku tidak ingat apa-apa. Vikram itu sama sekali tidak peduli padaku. Ayan, saat aku di rumah sakit selama sebulan, aku tidak bisa ingat apapun karena aku tidak sadarkan diri. Tapi Vikram, dia seharusnya datang untukku. Kau jangan terlalu mengkhawatirkan itu. Berilah sedikit waktu untuk Vikram. Dan aku yakin dia akan segera datang menjemputmu. Aku yakin kau akan segera bisa mengingatnya lagi. Dan aku yakin kau pasti bisa menemukan sebuah jawaban di sana. Kau yakin begitu? Tentu saja. Aku jadi teringat puisi, boleh aku bacakan? Boleh, boleh? Silahkan. Kalau kau marah pada orang, kalau kau marah pada seseorang, berikan tamparan. Kalau masih marah juga, dorong dia sampai jatuh. Lampiaskan amarahmu pada orang yang bersalah. Tapi juga jangan mengacukan segelas faluda ini. Ayan, puisimu. Puisi terburuk yang pernah aku dengar. Aku memang suka sekali, Faloda. Aku tahu. Aku tidak pernah memberitahumu itu, kan? Aku tetap tahu banyak hal tentang dirimu.
dan yang lain juga. Oh, aku yakin Vikram yang memberitahumu. Iya kan? Iya, benar. Em, Mulai turun hujan. Setidaknya kau berteduh dulu di rumahku. Bagaimana? Ayo. Saudara-saudaraku, orang yang takut pada Tuhan tidak akan takut dengan kematian, karena kematian adalah anugerah bagi setiap manusia. Saudara-saudaraku, niatmu menentukan segalanya dalam hidupmu, seperti yang dikatakan oleh Sang Pujangga. Ini bukan tentang bagaimana kau menyembah Tuhan, tapi ini tentang niat baikmu. Ini bukan tentang bagaimana kau menyembah Tuhan, tapi ini tentang niat baikmu. Sesuatu yang dilakukan dengan niat yang baik pasti akan menghasilkan yang baik. Wah, luar biasa. Luar biasa. Permisi. Ya? Apa Anda kenal dia? Tidak. Boleh saya minta bantuan Anda? Baiklah. Tolong berikan ini pada semua orang. Kalau ada yang melihatnya dan mengenalinya, tolong beritahu saya Iya, ya. baiklah. Aku baru saja berhasil membunuh Zoya. Dia tidak akan mungkin bisa kembali. Ya Allah, ternyata Zoya sampai sekarang masih hidup. Sudah dijatuhkan ke jurang masih saja dia hidup. Dia kembali ke Bhopal pasti untuk mengacaukan kehidupanku. Bukan hanya itu, dia akan menunjukkan foto suamiku pada semua orang. Dia juga akan mengatakan kalau ini adalah ayahnya yang hilang. Siapapun ayahku, dia pasti akan mengenali foto itu. Dan itu akan terlihat dari reaksi wajahnya. Ya Allah, izinkan dia melihat foto itu, ya Allah. Datanglah besok malam untuk acara minum teh. Kau boleh juga mengambil cek. Aku akan memberikan donatur untuk sekolah yang kau pimpin itu. Kau jangan khawatir tentang masalah ini, Hasina. Acara pernikahan ini akan jadi termegah di Bhopal. Ini pernikahan pertama di generasi ini. Aku harap begitu. Menurut kami, ada beberapa hal yang harus dimasukkan dalam pernikahan ini. Iya, Dan ini adalah daftarnya. berikan padaku.
Ya Tuhan, daftarnya banyak sekali. Diam dulu. Rajni, ini semua harus dilaksanakan sebelum pernikahannya. Apa yang ibu lakukan? Oh ya, Nikat, Iya, Bu. aku harap kau sudah berhenti mengikuti pendidikanmu. Tidak. Apa? Kenapa kau masih saja mengejar pelajaranmu? Huh? Apa itu bisa membantumu dalam masa depanmu? Kau harus mengurus rumah tangga. Kau tidak perlu gelar untuk itu. Pernikahanmu itu kan sebulan lagi. Seharusnya kau tidak perlu mengejar pelajaran saat ini. Dengar ya Nikat, hentikanlah kuliahmu mulai hari ini. Titik. Ada apa rahasia? Begini, aku rasa badanku saat ini kurang sehat. Jadi aku rasa aku harus segera pulang, sayang. Aku lupa membawa obatnya. Aku sedang bicara dengan pimpinan sekolah. Bagaimana kalau kita pergi setelah semua ini selesai? Bicarakan nanti saja ya, sayang. Percayalah, saat ini badanku benar-benar tidak enak. Kita pulang sekarang ya. Baiklah. Pak, mohon maaf sebelumnya. Aku mau permisi karena istriku sedang sakit. Tapi jangan lupa datang ke rumah besok malam ya. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kabar ibumu? Ibuku baik-baik saja. Maaf Pak, Iya. apa Bapak mengenalnya? Sampai nanti. nanti. Assalamualaikum. Apa kabar Gulam Rasol? Iya, baik-baik saja. Bagaimana bisnismu? Alhamdulillah, lancar sekali. Setiap pagi di bulan Ramadan, selalu diadakan pengajian yang diadakan di belakang masjid. Ayahmu pasti akan ada di sana. Harusnya aku tidak pernah percaya padamu, Tanfir. Kau bohong lagi padaku, kan? Ayahku tidak di sini, kau tahu itu. Aku kasihan padamu, Zoya. Kau tidak bisa menemukan ayahmu. Tapi aku sangat yakin kalau ayahmu itu tidak jauh dari sisimu. Sampai nanti. Iya. Sayang, kenapa kau membuang-buang waktumu di sini, sayang? Aku kan sudah bilang aku tidak sehat. Jadi sekarang kita pulang saja ya. Kepalaku pusing sekali. Aku takut terjadi apa-apa. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya dari sekian banyak orang? Oh, ku dengar ikatan darah harusnya jauh lebih kuat dari apapun juga. Dengar, lihat di sekelilingmu. Siapa tahu ayahmu itu berada tepat di sampingmu. Dengar, aku tidak menemukan ayahku di sini. Kau memang benar-benar pembohong. Sekarang sebaiknya kau katakan yang sebenarnya padaku. Bukankah kau sudah berjanji? Kalau kau akan mengatakan semuanya tentang ayahku, Tanfir. Tanfir, ternyata kau juga membuat janji pada Zoya. Dan kau sudah mengatakan yang sebenarnya. Berani sekali kau, Tanfir. Awas kau ya. Kau sudah berani menikamku dari belakang. Bila Rani, tunggu dan lihat saja. Bagaimana pembalasanku nanti. Kau akan mendapat balasan yang setimpal. Hasina, ini semester terakhir Nikat. Kalau dia lulus, maka dia akan dapat gelar sarjana. Tapi dia tidak perlu bekerja.
Jadi untuk apa gelar itu? Ibu, ini kan ini semester terakhirku. Sudahlah, hentikan omong kosong ini, ya. Kau harus lihat aku, ha? Aku sendiri dulu sekolah hanya sampai tingkat 7. Ibu. Sudah biarkan saja. Ibu kan tidak bilang sesuatu yang salah. Kalau dia cantik, ibu juga akan memperbolehkannya bekerja. Tapi kalau orang lain melihatnya, mereka akan bilang kulitnya lebih gelap dibandingkan putraku. Dengar ya, pegawai yang berpenampilan menarik bisa membantu meningkatkan usaha. Tapi kalau dia bekerja, bisa-bisa dia malah menakuti para pelanggan, Imran. Makanya lain kali pakailah krim pemutih 4 kali sehari. Oh ya, nanti aku akan membelikan kertas minyak juga. Aku akan periksa dulu barangnya. Sembarangan saja bicara, akan kucabut lidahnya. Rasid, demi Tuhan. Jangan bertengkar. Ini kan bulan Ramadan. Biarkan saja. Oh ya, Rasid. Kami pamit dulu ya. Rasid, tolong teliti daftarnya, ya. Iya. Sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti ya. Sampai nanti. Berani sekali kau. Kau yang berani berbohong padaku. Kau bilang Zoya sudah meninggal, Bilorani. Berapa kali kau akan berbohong padaku? Apa kau akan selalu seperti ini padaku, Bilorani? Kau lupa kalau selalu berbohong padaku setiap kau melakukan tugas. Kau bahkan bilang padanya kalau ayahnya itu masih hidup dan kau janji akan mengenalkannya. Aku yakin sekali. Kau pasti sudah membuat perjanjian pada Zoya kalau kau akan mengenalkan ayahnya. Dengan begini kau sudah menikahku dari belakang, Bilorani. Hanya karena kau berhasil beberapa langkah dariku. Apa kau pikir kau lebih pintar dariku, Bilorani? Aku kira kau sudah dewasa. Tapi ternyata kau masih bodoh seperti bocah. Jangan memandangku seperti itu, Bilorani. Karena setiap tatapanmu akan menghabiskan hidupmu. Hah? Aku bilang jangan berani-beraninya menatapku. Atau aku akan mencongkel kedua matamu sampai kau tidak bisa melihat apa-apa lagi. Aku lebih pintar dari apa yang kau kira. Jadi aku minta jangan sok pintar. Dan jangan coba-coba menatapku seperti itu. Atau benar-benar ku congkel kedua matamu. Jangan pernah mencela mataku atau kau kubunuh. Aku lebih pintar dari pemain yang terbaik. Kau ini hanya setengah pintar. Tapi kau sudah menuduhku berbuat curang. Sedangkan kau memanfaatkan putrimu untuk tipuan kotormu. Jadi rasanya tidak pantas kalau kau menuduh siapapun. Cukup, Rahasia. Kalau sampai tulangmu patah di usiamu sekarang, kau akan dapat masalah besar. Pergilah. Lupakan semua ini. Tapi jangan lupa, kau tidak akan pernah bisa menyakitiku sampai kapanpun juga. Aku sudah berhasil mengalahkanmu. Dan itu karena langkahku sendiri. Aku kesini hanya untuk memberitahumu, Bilorani. Sekarang kau sudah kalah. Dan aku sarankan pulanglah dengan perasaan damai. Apa kau tahu? Kabar kehancuranmu pasti sudah sampai di rumah saat ini.
Bukankah kau juga sudah berkata bohong pada Asad, benar kan? Coba kau pikirkan itu. Saat dia sadar kalau kau mengandung dan itu bukan anaknya, apa yang akan dia lakukan padamu, Bilorani? Dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Lalu bagaimana? Hah? Bagaimana? Apa kau tidak akan merasa susah? Atau nanti dia akan menyusahkanmu? Apa kau tahan dengan kehidupan nanti? Coba kau pikirkan itu sebelum kau bertindak lebih lanjut, Bilorani. Bagaimana? Aku akan pamit dulu pada semuanya. Ya Allah, aku ini kenapa? Tuan kan pasti marah. Sebelum aku pergi, pasti Tuan kan marah padaku. Nikat, tolong jangan dipikirkan. Tapi aku rasa calon ibu mertuamu itu sedikit gila. Dia terlalu banyak bicara, apalagi segala sesuatu dianggap salah olehnya. Ya Tuhan. Oh ya Nikat, kau itu cantik sekali. Apa si gendut itu? Pernah melihat dirinya di cermin? Bahkan kerbau saja lebih cantik dibanding dia. Aku merasa kalau dia itu wanita yang serakah. Oh, maksudmu, badai dari kota Bhopal kuno itu tadi di sini, tapi sekarang sudah lewat. Untung saja aku tidak di sini. Dia hanya sedikit kuno. Hanya itu. Dan tidak ada lagi keburukan darinya. Tolong jangan terlalu dipikirkan. Tapi aku rasa dia itu memang jahat sekali. Dia cuma ingin menyusahkanmu. Bagaimana kau bisa tahan? Kak Imran sudah janji pada Kak Nikat kalau setelah menikah mereka akan hidup terpisah. Makanya Kak Nikat senang. Tapi aku yakin kalau mereka akan menemukan kebahagiaan. Dengar ya Nuzat, bagaimana kalau itu tidak terjadi? Maka Nikat akan terjebak bersama wanita jahat itu. Imran tidak akan pernah melanggar janjinya. Nuzat, ayo. Kita siapkan untuk berbuka. Baik. Nikat pasti sangat mencintai Imran, kan? Benar. Aku harap dia menepati janjinya padanya. Kau pikir dia tidak akan menempatinya begitu? Aku tidak tahu itu. Tapi saat si gendut itu berteriak pada Nikat, dia hanya bisa diam saja dan dia tidak mengatakan apapun. Coba kau pikir, apa benar diam saja dalam keadaan seperti itu? Kalau kau tanya aku akan... Sudahlah. Nikat sangat mencintai Imran. Dia pria yang baik, dia hanya takut pada ibunya.
Nikat percaya bahwa meski dia diam saja, dia mencintai dan peduli pada Nikat. Dan itulah hal yang paling penting. Kalau menurut pendapatku, kalau kau mencintai seseorang, kau harus mengungkapkannya. Bagaimana seorang gadis tahu pria itu mencintainya atau tidak? Sebagai seorang pria, pria itu harus siap menghadapi masalah dengan siapapun untuknya. Dia harus bisa melakukan apapun. Tapi Vikram, dia tinggal di kota yang sama dan dia belum menemuiku. Oh ya Ayan, ini sudah lewat 1 hari lagi. Kenapa dia belum datang juga? Itu karena... Wajid, di mana kau Wajid? Aku bawa 20 pakaian, ambillah pakaian ini. Aku harus datang ke kuil. Hari ini Ekadasi. Apa kau bilang? Aku membawa 20 pakaian. Tidak, apa katamu setelah itu? Ini hari Ekadasi, aku harus datang ke kuil. Ya Tuhan, kenapa aku bisa lupa? Ada apa dengan dia? Hei, Razni! 12 minggu kehamilan. Artinya Tanvir sudah 3 bulan hamil. Tapi bagaimana mungkin? Itu artinya bayi yang dikandungnya bukan bayi Tuan. Aku harus segera katakan ini pada tuanku. Astaga, kau mau buru-buru kemana? Aku mau ke kuil, Kenapa? karena ini adalah hari Ekadasi. Vikram dan aku selalu mengunjungi kuil Dewa Ganesha di setiap Ekadasi. Aku pasti akan bertemu dengannya di sana. Tunggu sebentar. Kau tidak bisa pergi. 'Maksudku tadi kesehatanmu, jangan khawatir. Jangan khawatir, aku bisa, aku baik-baik saja. Lalu kau tahu di mana kuilnya? Tahu? Semua orang tahu di mana. Aku bisa bertanya pada orang. Tunggu dulu, tunggu. Aku ikut denganmu. Baiklah, kalau begitu cepatlah. Aku perlu membeli keperluan doa. Sudah sana. Kak Nikat, aku tidak mengerti. Humaira tidak ingat nomor telepon Vikram atau tanggal pernikahannya. Bagaimana dia bisa ingat? Kalau Ratsni dan juga Vikram biasa mendatangi kuil itu. Dokter bilang, kalau Rajni dan Vikram duduk bersebelahan saat kecelakaan itu terjadi, jadi Humaira dengar. Dia jadi merasa kalau dirinya itu Rajni, dan dia menjadi istri dari Vikram. Dan itu juga yang membuat dia merasa kalau dirinya bukanlah Humaira. Humaira pergi ke kuil dengan harapan bisa bertemu dengan Vikram. Lalu bagaimana kalau benar dia bertemu di sana? Aku peringatkan jangan pernah mendekati Jamie. Sekali saja kau melanggar perintahku itu, akan menjauhkanmu dari ayahmu sendiri. Nona Faruqi, aku tahu kau tidak mau tinggal di sini.
Tapi selama kau ada di Bhopal, aku mau kau tinggallah bersamaku. Kau tinggal di rumah ini bersama kami. Daripada harus di hotel. Agar aku bisa tahu apakah kau aman dan juga tenang. Tapi kalau kau tetap ingin pergi, maka aku tidak akan mencegahmu. Karena aku tidak punya hak untuk hal itu. Kau ingin pergi sekarang? Aku akan pergi setelah sholat maghrib. Setelah berdoa terus-menerus, Nabi Ibrahim alaihissalam diberkahi seorang putra yang bernama Ismail. Putranya itu sangat berarti baginya. Dia mencintai putranya melebihi apapun, bahkan yang ada di dunia ini. Hingga suatu malam melalui mimpi, Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putranya itu. Dia harus mengorbankan putranya yang sangat didambanya. Dan saat dia menceritakan ini pada putranya, Ismail memintanya untuk tetap yakin. Dia memintanya untuk memenuhi perintah dari Allah. Hingga akhirnya Ibrahim mau melaksanakannya. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon ampun bila terlalu mencintai putraku. Ampuni aku bila itu membuatmu murka. Baiklah, kau memberkahi seorang putra, dan aku akan mengorbankannya untukmu." Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya, lalu menyembelih putranya. Saat dia membuka matanya, dia melihat kalau Ismail sedang berdiri di samping malaikat Jibril. Dia tersenyum. Ternyata saat itu Allah hanya mengujinya. Zoya, apa kau akan pergi? Kau mau pergi kan? Ya, Bi. Aku akan pergi. Bibi, silakan lanjutkan. Pesan moral dari cerita ini, kita harus selalu siap untuk mengorbankan apapun demi Allah, untuk menjunjung kebenaran dan kebaikan. Baik itu diri sendiri maupun orang yang kita sayangi. Aku akan mengatakannya. Siapa ayahmu itu? Tapi ada satu syarat. Coba pertimbangkan dulu. Kau mau bertemu ayahmu atau tidak?
Terserah padamu. Ya Allah, apa yang harus kupilih? Apa Tuan Kan harus hidup dengan kesalahan yang bahkan tidak diperbuatnya? Haruskah kubiarkan Tuan Kan menikah dengan seorang wanita jahat dan merusak keluarganya yang baik itu? Hanya demi bertemu dengan ayahku? Tidak, aku tidak bisa. Jayalah Dewa Ganesha. Nak, ambil arti ini. Ya Tuhan, kenapa aku tidak mengenali wajah-wajah ini? Vikram juga tidak ada di sini. Silakan Vikram, terimalah persembahannya. Vikram, Salam. itu pendetanya. Pendeta, kau bicara dengan Vikram kan? Di mana dia? Kau baru saja memberikan persembahan. Ya, betul sekali. Di mana Vikram? Itu dia orangnya. Kadang kau akan bertemu dengan sebuah persimpangan, di mana kau harus membuat pilihan. Pilihan yang mudah dan pilihan yang sulit. Keputusan kita tergantung dari keadaan dari pilihan itu. Kita harus selalu menjaga kebenaran. Kita harus dengarkan kata hati. Meskipun pilihan itu mengarahkan kita ke permasalahan, atau pilihan itu memberikan kehidupan penuh kesedihan bagi kita. Nasmah, apa ada amplop untukku? Apa ada surat? Aku tidak tahu. Mungkin Zoya tahu. Tadi dia membukakan pintu untuk tamu. Aku harap mereka tidak tahu apa-apa. Sepertinya Zoya sudah mendapatkan laporannya. Berkas itu?
Kenapa kau anggap kau lebih pintar, Tanvir? Ternyata kau bodoh sekali ya. Harusnya kau cek dulu berkasnya sebelum kau membakarnya. Karena isinya aman bersamaku, kau kalah lagi olehku. Permainan ini akan tambah menarik. Hanya kalau kedua pemain seimbang. Usahamu cukup bagus. Tapi sayang sekali ku gagalkan. Aku berhasil. Aku sudah menggagalkan niat jahatmu lagi. Ayo, berusahalah lebih keras.